Hello guys. Saya di sini bersama Mr. Glady. Pada hari ini kami berdua akan bersembang-sembang di sini ya. Mari Mr. Glady duduk sini. Welcome. This is your house. This is your home. So I've already set up a studio here for us to talk openly. Baru bangun tidur lah. Saya pun blur-blur tak tahu apa-apa. So pukul berapa anda tidur pagi tadi? Apa? Jam 4 lebih tengok buku. Malam Sepatutnya tadi sampai jam 6 lah. Malam tadi saya mau stay up, tetapi sebab saya mau bagi tidur lukut pagi tadi, jadi saya pun tertidur sekali. So, saya bangun-bangun sudah siang. Macam bila saya bangun pun you all sudah tak ada. Saya masih layan lagi masa tu di buku. Jadi ada kenal tak? Ada sangkut? Tak ada sangkut. Satu pun tak ada. Teka 3120 sekali Kosong-kosong. kosong. Tak ada. Sangat teruk ya game. Sangat teruk lah semua tim sekarang memang time Christmas ni memang susah skor kecuali Leeds United. Sebab mereka, saya rasa mereka semua sangat penat. Player main terlampau berterusan, jadi mereka penat lah. Ada orang nggak sini? Apa selalu tag sini? Ada. Okay. Anyway guys, hari ini adalah hari terakhir 2020. Jadi saya membuat satu special lah, kami berdua bersembang-sembang di sini untuk kali terakhir pada tahun inilah. Mr. Harrison sini dia datang menyergah saya di sini. Ya. Time saya baru masih tidur. Ya. Sekarang Sekarang saya kacau dia sebab saya cakap, jangan tidur Mr. Glady. Even though you're tired, please don't sleep because today is the last day of 2020. Yeah, but I don't So give try to make the most out of 2020. Bagi At least saya- something is good memories out of 2020 lah. Don't you think so, bro? Okay. Mungkin lah, tapi saya tak rasa tak ada feeling lah. Ya. Tak feeling lah. Tak ada feeling. Bagi saya tak ada feeling. Okay, 2020 jadi ni. begitu saya memohon maaf kepada Untuk ke 2021 2020 ke 2021 macam saya tak ada rasa sangat dia punya perubahan feeling lah, dia punya rasa macam tahun-tahun lepas, mungkin disebabkan ya, COVID-19 ni. betul. Kalau mengikutkan tahun lepas kita balik kampung, balik Christmas, menyambut Christmas, dan Ada rasa dia mungkin punya sikit tahun kemeriahan baru lah. pun mungkin kita sambut di kampung. Walaupun tahun lepas pun kita tak sambut di kampung, kita balik Kuala Lumpur sudah. So tahun ni langsung tak ada apa. Kami betul-betul tak boleh nak pergi ngabang. Tapi puji Tuhan, jadi juga hari itu pada malam Christmas Eve, Glady buka rumah dia ni untuk kami datang makan-makan. Kami makan apa kita makan hari itu? Steamboat. Steamboat, dan juga sedikit kami panggang juga babi. Dan cukuplah. Saya rasa itu sudah sangat memberikan satu memori yang terbaik lah Christmas pada tahun yang ini. kita akan ingat. Walaupun tidak sama seperti tahun-tahun lepas. Dan Cara dia agak berlainan kita Ya. sambut lah. Bukan di kampung. betul-betul sebab itu saya rasa Christmas tahun ini saya mungkin lebih ingat lah. Sebab Christmas yang sebelum ini semua macam sama saja. Saya pun tak tahu ini Mana satu? tahun mana ini tahun 2015 ke 2017 ke, Lokasi saya dia tahu memang. sebab semua sama Semua saja. di kampung. Jadi tahun ini kita merasakan sesuatu yang berlainan lah. Tahun lepas Mr. Glady berkahwin pada 21. Jadi kami balik ke Sarawak pada 20 hari bulan. Dan berterusan kami di kampung lah, di Bintulu dan Asap. So itulah ya memori yang saya ingat dari tahun lepas. So tahun ini pun saya akan ingat juga lah. Of course, Betul. Christmas is a special day. Okay, It is. walaupun sebenarnya Christmas sepatutnya kita rayakan setiap hari untuk mengingatkan kelahiran Betul. raja kita ke dunia ini.
sebagai manusia. Oke. Saya setuju. Ya. So, apa perencanaan pada hari ini, bro? Tak tahu lah sebab tengok hujan. Terus tu sebenarnya plan hari ini tadi agak menarik lah. Ya, ya. Untuk pergi berenang ke Swimming pool di Sepang. Di Sepang di rumah Mr. Oda. Ya. Tapi nampaknya macam gaya hujan sekarang ini. Lagipun isteri saya pun belum balik kerja, balik lambat. Mungkin ada gaya tidak jadi untuk saya lah, tapi untuk kamu semua yang bersemangat, tidak ada beban untuk pergi, ya sangat baik untuk pergi lah. Sebab sangat rugi tidak pergi mandi sana keluar dari swimming pool 2021 sudah. Bukankah itu satu benda yang Menarik, tetapi sebenarnya part mandi dan swimming itu saya nak buat pada petang ini. Saya mau swimming masih siang-siang lagi. Saya tidak mau swimming malam sebab saya takut sejuk. Saya suka swimming pool suam-suam. Saya suka swim malam sebab dia tidak sejuk. Itu adalah mungkin banyak yang salah anggap bahwa waktu malam ada sejuk. Tidak. Waktu siang air sejuk. Waktu malam air dia panas sebab dia keep warm. Pada yang siang hari dia akan keep dia punya warm. Kenapa saya selalu fikir dia sejuk pada waktu malam? Karena satu masa dia tahun lepas kami pernah pergi ke Port Dickson dan kami tidur di satu hotel lah. Saya tak tahu hotel lah. Bayangkan Port Dickson adalah tempat yang sangat panas, bro. Sangat panas. Tetapi yang peliknya air dia sejuk. swimming pool itu sangat-sangat sejuk. Yang ada kontrol dia punya suhu kolam. Masalah yang kolam itu dia tak ada kontrol suhu, tak ada apa. Cuma dia sejuk kerana angin kuat. Angin laut sangat kuat. Jadi kesejukan sebelum you masuk swimming pool you sudah sejuk. You terjun lagi sejuk. Dia punya air saya pun tidak tahu kenapa sejuk sangat. Keluar lagi menggigil. So sebab itu mindset saya sama macam itu. Saya fikir dia sejuk sebab saya tengok tempat Oda sana lebih kurang macam hotel yang kita pergi duduk di Port Dickson itu. Sejuk, bro. Ya, Mungkin kita tak tahulah. Tapi saya sebab dulu saya tinggal di Kapit sana. Swimming pool, kamu tahu kan di Bleteng. Ya, saya tahu. Memang Kenapa yang itu setiap minggu saya pergi sana mandi. panas? Sangat saya suka mandi waktu malam sebab dia punya air. Yang itu panas sebab dia terbuka, bro. Dan lagi satu faktor yang saya cakap swimming pool itu sejuk sebab dia terlindung kena bangunan tinggi. Walaupun panas, tapi dia lenget kena bangunan tinggi, dia gelap. Jadi dia sejuk. Kita tak tahu Itu dari mana sebab matahari dia tu Ya. berpancar lah waktu petang. Kalau mandi di swimming pool Manjalara pun panas juga. So okey sebab dia punya swimming pool tu kebanyakan yang pengalaman saya semua panas waktu malam. Mungkin ada yang sejuk, tapi kalau ada yang sejuk saya nak cuba juga lah sebab saya suka sejuk. Ya. Jadi sekarang saya pun tidak pastilah sama ada pergi ke tidak. Nampak gaya macam tak jadi kot ni. Mungkin terjadi, tapi kalau semua orang nak pergi, sangat itu adalah satu benda yang menarik untuk dilakukan lah. Tapi saya pada pun tahun baru ini sudah tidak semangat kalau ini macam sebab saya fikir mau pergi trip, bro. Trip ke rumah Oda lah. Di Sepang. Ya. Sambil-sambil buat vlog, sambil ambil gambar kan last day of 2020. Tapi nampak gayanya tak jadi lah kok untuk 2020 ini. Ya, bro. Terus mungkin boleh teruskan. Kalau saya ada itu kalau kamu orang masih sana waktu malam ini, mungkin saya boleh tiba-tiba last minute juga datang. Muncul lah. Confirm tengah malam sampai lah macam dulu. Ya, betul. betul. Jam 12 tengah malam. Cuma saya Kira rasa dia punya jam tentu lah. Luput mungkin tidak mau pergi lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah, apakah perencanaan Anda pada tahun baru ini? Sila share di komen di bawah ya. Kita mau tahu apa plan korang semasa tahun baru ini. Adakah Anda ingin keluar-keluar? Tapi ingat kawan-kawan di rumah, kita masih di dalam wabak
COVID-19, walau apapun perancangan Anda untuk 2020 ini, pastikan Anda menjaga jarak dan excuse me. Tak itu Tak apa, ini family satu rumah. Ya, satu rumah. So no problem, sebab itu kami dua duduk. Tutup muka pun tak perlu lah. Ya. Dan pastikan Anda memakai mask Anda di kawasan publik, okey? Kementerian Kesihatan sudah mengeluarkan satu SOP yang jelas mengatakan tidak perlu pakai mask pun kalau Anda berada di kawasan yang Jarak. sangat lengang. Anda cuma perlu pakai mask bila Anda pergi ke tempat yang sesak. Okey? So, tidak menjadi kesalahan bila Anda tidak pakai mask di tempat-tempat yang terbuka, tak ramai orang. So, tak ada masalah. Okey guys? Excuse me, brother. Itu adalah satu tanda-tanda yang tidak bagus. Aduh, guys. Beginilah dia, guys. Oke, guys. Seperti yang saya cakap tadi, share, kongsikan apa perancangan Anda untuk tahun 2020 ini, hari terakhir 2020 ini, dan adakah masih legit lagi untuk kita sentiasa membuat azam tahun baru, bro? Tidak salah untuk membuat azam, sebab sehingga kita boleh mencapainya itu masa yang akan menentukan. Tidak kira bila ataupun tidak semestinya azam yang kita buat itu perlu dicapai juga, tapi sekurang-kurangnya azam yang kita buat itu boleh memberikan kita semangat untuk satu perubahan lah, untuk berubah. Betul. Jadi azam masing-masing mungkin boleh simpan dalam hatinya masing-masing lah. Mungkin Ya. masing-masing ada azam sendiri. Betul. Nah, Betul. Saya adalah sejenis orang yang sangat selalunya saya tidak begitu seronok, tidak begitu seronok untuk tahun baru sebenarnya. Saya orang yang sentiasa tak mau tahun yang saya duduk sekarang ni pergi. Saya tak suka tahun baru. Saya sedih bila datang tahun baru sebenarnya. Saya akan rindu 2020. Ini macam itu saya lah. Saya jenis yang tidak suka tahun sudah baru lah. semestinya tahun 2020 ini akan seperti biasa. Seperti biasa, sebab tidak akan banyak yang akan berlaku di tahun 2021. Karena apa yang telah terjadi di pada 2020 masih akan dibawa ke 2021, seperti apa yang kita semua tahu sekarang, COVID-19. Sekarang pun hari ini ada 2000 case positif. Itu akan dibawa lagi ke 2021. Ya, betul. Jadi mungkin ada perubahan lain di 2021. Yang 2021 adalah vaksin telah diciptakan. Ya. Itu adalah satu berita baik lah untuk semua kita rakyat di Malaysia. Cuma bagi saya yang saya tidak suka bila tahun baru, ya menandakan bahwa Anda semakin berumur. Betul. Maksudnya waktu Anda semakin dekat. Anda sebenarnya sentiasa mendekati kematian Anda. So, Anda paham ke saya punya pikiran? Saya paham. Sebab itu saya tidak begitu Maksudnya seronok kita semakin dengan tua. Ya, betul. Semakin tua dan kita tidak tahu apa yang di Tapi depan tahun kita. baru itu mengingatkan bahwa kita perlu bersyukur sebenarnya. Sebab setiap tahun baru kita sedar yang kita masih bernafas. Betul. Mungkin tahun baru yang akan datang lagi, mungkin kita tidak akan bernafas lagi. Okey. Jadi selagi kita masih bernafas di tahun baru, itu adalah satu kesyukuran yang sangat kita perlu bersyukur lah. Okey. So saya kena bersyukur lah. So saya kena mengubah fikiran saya bahawa tahun baru adalah hadiah. Ya, ada satu kesyukuran lah. Kesyukuran, Tahun baru adalah satu kesyukuran Okey. yang kita masih Saya bisa sentiasa bernafas. mencuba untuk mengubah mindset saya positif untuk tahun baru sebenarnya, sebab seperti saya cakap tahun baru ni selalu saya tak rasa happy lah. Saya jadi macam oh shit, it's already 2021, semakin tua. just like that 2020 has gone. I don't like this idea. I want to stay in the same year forever for a longer time.
because it makes me stay at 30 years old. Tapi Like- itu yang kita perlu sadar, bahwa setiap hari, setiap detik umur kita meningkat sedikit demi sedikit, tapi itu yang mematangkan kita dalam semua perkara. Sebab saya sangat takut dengan apa Kematian. yang ada di depan saya lah. Saya bukan takut kematian lah, tapi saya tak tahu, kita takut ada sakit kah, nah, sakit yang membuatkan awak menyusahkan orang. Betul. Itu. Sebab So kita ada banyak yang belum ambil insurans lagi kan. Saya pun belum lagi. Ada lah insurans yang siput. sama lah, saya itu pun insurans saya pun macam terkendala lama sudah bro. Itu saya pun risau juga pikir benar itu, sebab sekarang sudah start ada sakit tumit, benar-benar macam Itulah, itu. dan Jadi saya tanda rasa kita azam baru berumur. saya adalah mau lebih menjaga kesehatan lah. Coba untuk exercise juga. Betul. Seminggu tu adalah 2-3 kali pergi hiking ke, buang sikit lemak, dan coba kurangkan minum air manis, makan makanan yang berminyak. So azam baru saya lebih kepada nak rendahkan azam saya lah, tak terlampau high expectation lah, kg. benda-benda yang kita boleh capai. So mungkin saya cuba hidup lebih sehat lah. Azam baru saya hidup lebih sehat, untuk tidak sampai seperti yang saya cakap tadi pasal penyakit-penyakit itu. Jadi saya tidak mau lah. Seperti Husle, Housele boleh, tapi jangan melebih. sekali-sekala lah. Sekali-sekala. Jangan melebih. Jangan berlebihan Jangan pula. berlebihan. Sudah habis pergi lagi keluar malam-malam pergi cari Tambah lagi. tambah lagi. Seperti malam tadi ya. Malam tadi kami Tergantung habis. gantung keluar lagi cari. Dengan minum sok. Tengok habis. Habis, meja sudah penuh dengan botol-botol kosong. Tanpa disedari, dan terus. Perkara yang macam itulah yang membuatkan kita betul-betul rasa tergantung. Membuatkan kita memang sanggup untuk pergi tambah lagi lah. So adakah ini juga satu benda yang kita patut masukkan dalam list azam baru kita? Mungkin boleh. Maksud saya kurangkan benda yang macam ini. Kita kena terima kenyataan. Dan Housele sudah habis di Oh, meja iya. masa itu. Tak payah mau sibuk-sibuk keluar lagi pergi tambah. itu adalah satu kita boleh Ya, kurangkan lah. kita kena kurangkan yang itulah. Sebab satu lagi masalah kita ini, tak kisahlah berapa banyak di situ, bila malam itu orang bawa dia di situ, maksud dia kena habis masa tu juga. Malam tu juga. Mindset ini kita kena simpan. Sepatutnya berapa banyak ada hari itu, Kawal. kenalah simpan untuk esok dia. Bukannya maksudnya malam itu ada banyak itu, malam itu kena clear itu. Ini yang kena kita ubah nih. Hari itu kita duduk 3 orang, 2 krek pun habis. 2 crack clear, licin. Kita pun pelik. Mungkin kalau ada 4 krek itu boleh. Ya, kalau 5 crack ke 10 crack di situ memang mau licin itu hari juga. Ini kena ubah lah ini Itu kena mindset. mentality itu. Kena ubah. Mentality azam baru. Betul. Azam baru, we try to be more sober, okay, less hangover. We try to be sober most of the time, most of the time. Okay guys, seronok bersembang dengan Mr. Glady dan Seronok juga bersembang dengan Jum. Anda, Mr. Harrison. jumpa Anda di tahun baru, dan harap-harap sebelum tahun baru menjelma pada tengah malam ini, kita Membawa harapan adalah membuat sesuatu yang memberi memori lah. Istimewa. Adakah kita pergi bergambar-gambar ke memori, kenangan-kenangan. Oke guys, terima kasih kerana tune in, dan jumpa Anda lagi di tahun akan datang. Oke, jumpa tahun depan, yaitu tahun 2021.
Oke guys, bye.